Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, kita ketemu kembali di pelajaran fikih dan akhlak. Kita sampai di pelajaran ke-16, yaitu zakat fitri. Ya, jadi penyebutan yang benar adalah apa? Zakat fitri, bukan zakat fitrah. Nah, karena zakat fitri ini adalah zakat atau sedekah yang wajib ditunaikan karena sebab fitri, yaitu kita berbuka dari puasa Ramadan. Ya, karena kita sudah selesai dari berpuasa Ramadan. Dan zakat fitri ini dikhususkan pada hari raya Idul Fitri. Nah, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, dewasa, ataupun anak-anak yang memiliki kemampuan. Ya, jadi zakat fitri diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Mampu di sini artinya apa? Dia memiliki kecukupan untuk makan satu hari satu malam di hari raya. Jadi misalnya besok itu hari raya, ya kita hari ini punya cadangan makanan untuk besok sehari semalam, maka kita wajib membayar zakat. Nah, besarnya zakat fitri adalah satu sok, ya, berupa gandum atau kurma atau makanan pokok, ya, makanan pokok. Jadi kalau kita tentu apa? Beras. Ya, kita nggak ada kurma, maka kita makanan pokoknya beras, maka zakat fitri yang kita bayarkan berupa beras. Mungkin ada daerah lain yang makanan pokoknya jagung, maka dia makan jagung kan, maka dia zakatnya adalah apa? Jagung. Ya, satu sok itu sama dengan 3 kilogram beras. Jadi di akhir Ramadan, ya, ketika mau hari raya, kita mengeluarkan zakat beras sebanyak 3 kilo untuk satu orang. Jadi misalnya kalau saya misalnya punya anak 8, kemudian istri 1, berarti saya mengeluarkan untuk 10 orang. Berarti berapa? 10 kali 3 kilo. Berarti zakat yang harus saya keluarkan adalah 30 kilo. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menetapkan kewajiban zakat fitri Ramadan atas manusia, yaitu setiap orang satu sok kurma atau gandum, baik untuk orang merdeka, budak, laki-laki ataupun perempuan. Ya, ini dasar kewajiban zakat fitri. Ya, jadi sudah jelas ya, yang diwajibkan zakat hanya muslim dan punya kemampuan. Itu. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan, hikmah dari disyariatkannya zakat fitri, ya,
Abdullah bin Abbas menyatakan faradallahu Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafthi wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitri itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Perkara yang bisa mensucikan orang yang berpuasa. Tuhratan lis-shaim. Karena orang yang berpuasa itu mesti melakukan hal yang sia-sia, mesti melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka ada hal-hal yang mengotori puasanya. Nah, kotoran-kotoran yang dilakukan selama berpuasa itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Jadi ini sebagai bentuk kasih sayang dengan orang-orang miskin, supaya orang-orang miskin itu ikut bergembira pada saat hari raya. Jangan sampai nanti ada orang Islam pas hari raya dia kelaparan nggak bisa makan gitu loh. Maka disyariatkan zakat fitri untuk itu, supaya mereka bisa bersenang-senang juga. Nah, kapan zakat fitri dikeluarkan? Ya, maka di sini ada 3 keadaan. Ya. Wajib mengeluarkan zakat fitri itu sebelum keluar sholat Id. Ya, sebelum kita melaksanakan sholat Id, ini hukumnya wajib. Ya, jadi dari malam hari raya sampai nanti apa? Sholat ditegakkan. Itu waktu yang utama. Kemudian dibolehkan kita membayar zakat fitri itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Jadi misalnya hari raya itu jatuh pada hari Ahad, maka boleh kita bayar zakat fitri hari Jumat atau hari Sabtu. Meskipun yang wajib tadi apa? Ya Ahad pagi sebelum kita sholat Id. Adapun diharamkan membayar zakat fitri setelah sholat Id, ini sudah nggak dihitung, ya, karena zakat fitri itu harus sebelum sholat Id. Nah, ya, maka kita harus hati-hati, maka harus disiapkan, ya, agar kita tidak terlambat di dalam membayar zakatul fitri. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, orang yang menerima zakat fitri itu adalah tadi hanya orang-orang fakir atau miskin. Jadi beda dengan penerima zakat secara umum yang terdiri dari 8 golongan kemarin. Jadi zakat fitri hanya diperuntukkan untuk orang fakir atau miskin. Kemudian orang fakir miskin itu boleh nggak dia bayar zakat? Boleh. Sebab ketentuannya yang wajib bayar zakat apa? Dia punya kecukupan untuk 1 hari 1 malam di hari raya. Mungkin orang itu kesehariannya fakir miskin, tapi pas malam hari raya dia mendapatkan rezeki, dia punya misalnya beras cukup banyak misalnya. Ya, dia punya beras 50 kilo misalnya, maka dia wajib zakat. Meskipun dia juga menerima zakat, itu tidak ada masalah. Kemudian dalam pemberian zakat fitri itu tidak harus satu orang menerima 3 kilo, enggak, terserah. Ya, bisa jadi orang itu mendapatkan zakat fitri dalam jumlah yang banyak. Itu. Maka di sini harus betul-betul diperhatikan siapa yang benar-benar fakir miskin untuk dia bisa menerima zakat fitri. Nah, jadi demikian ya, ini ibadah khusus ya di hari raya Idul Fitri. Nah, adapun kalau Idul Adha ibadah khususnya apa? Penyembelihan korban. Baik. Demikian anak-anakku, semoga bisa dipahami dan bisa kita laksanakan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.